Sisi gelap plastik. Apa yang tidak kita ketahui bisa berbahaya. Plastik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, mulai dari kemasan makanan, botol minuman, alat-alat rumah tangga, hingga peralatan medis. Namun, di balik fungsinya yang praktis, terdapat sisi gelap plastik yang jarang disadari. Plastik yang banyak digunakan ternyata membawa risiko kesehatan dan lingkungan yang serius. Bahan kimia berbahaya dalam plastik. Sebagian besar produk plastik mengandung zat kimia berbahaya seperti bisphenol A, BPA, dan ftalat. Zat-zat ini biasanya ditambahkan untuk meningkatkan fleksibilitas atau kekuatan plastik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA dan ftalat dapat menimbulkan masalah kesehatan. Gangguan hormon. BPA dan ftalat dikenal sebagai disruptor endokrin, yaitu zat yang dapat meniru atau mengganggu fungsi hormon dalam tubuh. Gangguan ini dapat memengaruhi fungsi reproduksi, perkembangan anak, hingga meningkatkan risiko penyakit kronis. Risiko kanker. Beberapa bahan kimia dalam plastik, seperti stiren dalam styrofoam dan vinil klorida dalam PVC, dikenal sebagai karsinogen atau zat penyebab kanker. Paparan jangka panjang terhadap bahan-bahan ini dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker payudara, prostat, dan hati. Mikroplastik, partikel kecil dengan dampak besar. Plastik yang terurai tidak akan sepenuhnya hilang, melainkan pecah menjadi partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Partikel ini dapat mencemari air, tanah, dan bahkan udara. Mikroplastik telah ditemukan dalam air minum, makanan laut, dan bahkan jaringan tubuh manusia. Dampak pada sistem pencernaan. Ketika mikroplastik tertelan, partikel ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding usus, yang dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Mikroplastik juga bisa berinteraksi dengan mikrobiota usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Residu bahan kimia berbahaya. Mikroplastik seringkali mengandung residu bahan kimia beracun yang menempel selama proses pembuatannya. Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan kimia ini bisa memicu respons imun yang merugikan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya. Plastik dan polusi udara. Pembakaran plastik atau pengelolaan sampah plastik yang tidak benar juga berkontribusi pada pencemaran udara. Saat plastik dibakar, ia melepaskan berbagai zat berbahaya ke udara, seperti dioksin, furan, dan hidrokarbon aromatik. Dampak pada pernapasan. Zat-zat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan jika terhirup dalam jangka panjang. Polusi udara akibat pembakaran plastik diketahui meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Efek kesehatan jangka panjang. Selain gangguan pernapasan, paparan dioksin yang dihasilkan dari pembakaran plastik dapat menyebabkan masalah kesehatan serius lainnya, termasuk kerusakan sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Plastik dalam rantai makanan, ancaman tersembunyi. Mikroplastik yang mencemari perairan dapat dengan mudah masuk ke dalam rantai makanan laut. Plankton, ikan kecil, hingga hewan laut yang lebih besar seringkali mengonsumsi mikroplastik ini, yang akhirnya berpindah ke manusia melalui konsumsi makanan laut. Pencemaran makanan laut. Mikroplastik dalam makanan laut membawa dampak kesehatan jangka panjang bagi manusia. Setiap kali kita mengonsumsi ikan atau kerang yang terkontaminasi mikroplastik, kita juga berisiko terpapar bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam mikroplastik. Risiko kesehatan yang belum diketahui. Sementara penelitian masih berlangsung,
Paparan jangka panjang terhadap mikroplastik melalui makanan dapat menimbulkan dampak yang belum sepenuhnya diketahui. Banyak ilmuwan khawatir bahwa paparan mikroplastik akan berdampak pada kesehatan generasi mendatang. Dampak plastik pada lingkungan dan kehidupan laut. Polusi plastik di laut telah menjadi masalah global yang serius. Plastik yang mengapung di lautan dapat memerangkap, melukai, atau bahkan membunuh satwa laut, mulai dari penyu, ikan, hingga burung laut. Ketika satwa laut mengonsumsi plastik, hal ini tidak hanya berbahaya bagi mereka, tetapi juga bagi rantai makanan laut secara keseluruhan. Terancamnya ekosistem laut. Hewan laut yang mengonsumsi plastik dapat mengalami penyumbatan pencernaan, keracunan, dan akhirnya mati kelaparan. Ini mengancam populasi spesies laut tertentu dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Dampak pada kualitas air dan tanah. Plastik yang mencemari perairan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kehidupan laut dan manusia yang bergantung pada sumber daya air. Partikel mikroplastik juga ditemukan dalam tanah, yang mempengaruhi kesuburan dan kesehatan tanah, serta berdampak pada pertanian. Mengurangi dampak plastik dalam kehidupan sehari-hari. Melihat dampak besar plastik terhadap kesehatan dan lingkungan, sangat penting bagi kita untuk mengurangi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan plastik. Gunakan alternatif plastik. Mulailah beralih ke produk-produk yang ramah lingkungan, seperti tas kain, botol air stainless steel, dan wadah makanan kaca. Alternatif ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih tahan lama. Hindari plastik sekali pakai. Menghindari penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong kresek, sedotan plastik, dan alat makan sekali pakai adalah langkah kecil yang berdampak besar dalam mengurangi sampah plastik. Daur ulang plastik. Daur ulang plastik yang kita gunakan dapat membantu mengurangi jumlah plastik yang berakhir di lingkungan. Selain itu, kita dapat mendukung program daur ulang di komunitas lokal atau mendaur ulang plastik di rumah jika memungkinkan. Pilih produk bebas mikroplastik. Beberapa produk kecantikan dan kebersihan mengandung mikroplastik. Periksa label produk dan pilih yang ramah lingkungan atau bebas mikroplastik untuk mengurangi risiko paparan.